Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma innana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sepantasnya untuk kalimat syukur ini senantiasa berkembang di dalam jiwa dan pikiran kita. Disebabkan dengan kalimat syukur inilah akan menambahkan kenikmatan yang lebih besar dari apa yang kenikmatan yang kita rasakan, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan di antara bentuk kesyukuran kita dari yang lainnya, dari selain mengucapkan kalimat Alhamdulillah, yang dibenarkan dalam hati kita bahwasanya seluruhnya tidak datang kecuali datangnya dari Allah Azza wa Jal, bukan disebabkan kehebatan kita, yaitu dengan cara pula menggunakan seluruh anggota badan kita, seluruh pemberian Allah yang Ia titipkan di atas titipan untuk kita gunakan di atas ketaatan kepadanya. Dan banyak sekali dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, termasuk di antaranya adalah nikmat diberikannya kita masih hidup di muka bumi ini, yang hendaknya untuk kita manfaatkan untuk mempelajari agama Allah. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari dari nama-nama Allah Azza wa Jal, Asy-Syakur, Allah yang maha mensyukuri. Tentu Asy-Syakur ini ketika kita melihat di dalam Al-Quran itu di beberapa tempat, namun yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jal, kalimat Asy-Syakur ini terulang 4 kali di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surah Al-Fatir, kata Allah Azza wa Jal, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu adalah maha pengampun lagi maha mensyukuri. Di dalam surah Al-Fatir ayat 34, inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kita maha pengampun lagi maha mensyukuri. Dan di beberapa tempat lagi, innallaha ghafurun syakur wallahu syakurun halim. Ini kalimat-kalimat syakur. Dan di 2 tempat dengan kalimat syakir, ismum fa'il, yang menunjukkan pada dirinya. Kalau tadi sifatnya, berarti Allah memiliki nama dan sifat Asy-Syakir dan Syakur. Namanya Syakir, dia pemilik nama tersebut dan memiliki sifat Syakur, yang maha mensyukuri. Di antara kesyukuran Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya, Ia memerintahkan kepada makhluknya dari beberapa ketaatan, dan Dia membalas ketaatan makhluk tersebut dengan yang lebih baik. Coba ketaatan yang mendekat ini yang akan kita lakukan, ketaatan dengan berkurban. Apakah ketika kita tidak berkurban itu merugikan Allah Azza wa Jalla atau tidak? Apakah Allah butuh dengan kurban kita atau tidak? Jawabannya, Allah tidak butuh dengan hal itu semuanya. Tetapi ketika kita melakukannya, Allah mensyukurinya dan Allah menggantikan dari apa yang kita infakkan dengan yang lebih baik. Dari kata kesyukuran Allah Azza wa Jalla, kita melakukan amalan sedikit tapi diganjar dengan yang lebih baik kalau berbuat kebaikan. Dan kalau kita meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, maka Allah menggantikannya dengan lebih baik. Sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan kepadanya dengan yang lebih baik. Coba lihat Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau alaihi salam meninggalkan syahwatnya, menerima rayuan dari ratu, dari istri raja yang dia diasuh padanya, dan lebih memilih penjara yang sempit. Karena ia di atas kesyukuran tersebut, akhirnya Allah menerima kesyukurannya itu dengan menggantikannya
bukan lagi penjara yang sempit, bahkan ia menjadi bendahara di Mesir. Bukan hanya mendapatkan apa yang ia tinggalkan, bahkan ia diberi dengan pemberian yang lebih banyak. Coba lihat wanita pezina yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana disebabkan amalan yang sedikit, tapi menjadikan ia masuk ke dalam surga. Ada seorang wanita pezina, pada suatu hari ia kehausan dan masuk ke dalam sumur. Dengan memakai sendalnya untuk dijadikan seperti gelas timba untuk dia minum padanya. Setelah naik di atas sumur, dia mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya disebabkan kehausan yang sangat haus. Karena hibah dari seorang wanita penzina ini, akhirnya dia kembali turun dan mengambilkan air untuk seekor anjing, dan dia berikan minum kepada seekor anjing. Akhirnya karena kebaikan yang sedikit, belas kasihan, sehingga Allah membalas kebaikan wanita pezina ini dengan cara diampuni segala dosanya dan dimasukkan ia ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Itu diantara kesyukuran Allah Azza wa Jalla, yaitu kita melakukan amalan sedikit kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana amalan kita Allah tidak butuh, dan Allah membalas dengan yang lebih baik. Kita meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, dan Allah menggantikannya jauh yang lebih baik. Dan banyak lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang intinya ketika kita menambah kesyukuran, yang sebagaimana kita jelaskan, kesyukuran itu ada 3. Kesyukuran pada lisan, kesyukuran pada hati, dan kesyukuran pada anggota badan. Kesyukuran pada hati yaitu meyakini segala sesuatu datangnya dari Allah. Kesyukuran pada lisan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dan kesyukuran pada anggota badan adalah menjadikan seluruh sesuatu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kesyukuran, coba kita melihat, kita kesyukuran di atas Islam, berapa banyak manusia di atas kafir. Kita di atas manusia yang berakal, berapa banyak manusia yang di atas kegilaan. Kita di atas kesehatan, berapa banyak manusia yang terbaring. Kita di atas kelapangan, berapa banyak manusia di atas kesempitan. Itu semuanya kesyukuran yang harus kita lahirkan. Dan orang yang paling bersyukur adalah orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan hanya di lisan. Maka dari itu pernah Bilal melihat Nabi SAW, kaki Nabi sampai pecah-pecah. Kata Bilal, "Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan salat sampai kakimu pecah-pecah? Padahal dosamu sudah diampuni." Apa kata Nabi SAW? "Wahai Bilal, tidakkah saya termasuk menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak sujud?" Dan begitu pula Nabi Daud alaihissalam dinisbatkan di dalam Al-Quran abdan syakura, bahwasanya Nabi Daud itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Kesyukurannya Nabi Daud, beliau 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, 1/3 malamnya untuk Allah, 1/3 malamnya untuk keluarga, 1/3 malamnya untuk istirahat. Itulah Nabi Daud alaihissalam. Semoga dengan kajian ini kita semakin mengetahui Allah yang Maha Asyakur, yang menjadikan di dalam hati kita penuh kesyukuran apapun keadaan kita, karena pilihan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Al-khairu khiyarullah, apa yang Allah pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.